hari ini? Udah siap dong untuk kita beribadah sama-sama Persekutuan Taruna? Kalau sudah siap, kakak mau ingetin sekali lagi, disiapkan kidung jemaatnya, kidung muda-mudinya jika adik-adik punya, Alkitabnya, dan uang persembahannya untuk pemberian persembahan. Oke, kalau begitu, seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Persekutuan Taruna. Bersamalah tanpa ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa, Taruna satu padanya. Adik-adik, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik tetap bangkit berdiri. Marilah kita menghadap Tuhan dan memuji nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita dengan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 128 baitnya yang pertama. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena pada pagi hari ini Kau telah mengumpulkan kami dengan partai masing-masing, sehingga kami anak-anak-Mu dapat berkumpul dan beribadah bersama-sama Persekutuan Taruna. Ya Bapa, kiranya Kau mempersiapkan hati dan pikiran kami dalam ibadah ini, sehingga kami dapat bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu melalui pemberitaan firman yang akan diberitakan nanti. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami puji dan kami sembah. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 112 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 112 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan bacanya secara bersama-sama ya. Siap? Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Majur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya.
Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Ya. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 392, baitnya yang pertama. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh sama-sama berkumpul Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berkati buat setiap apa yang hamba-Mu akan wartakan ya Tuhan, kiranya dapat menjadikan pedoman hidup kami ya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Yoel 2, ayatnya yang ke-28 sampai 29. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di minggu ini seperti biasanya ya. Kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan lewat nyanyian yang kita angkat dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, sama seperti minggu lalu kita masih sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yoel. Seperti yang kita tahu, kitab Yoel masuk dalam kumpulan 12 Alkitab Nabi kecil, yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Di sini kita sama-sama tahu tujuan Nabi Yoel, yaitu sebagai penyambung lidah Tuhan untuk umat Tuhan.
Nabi Yoel mau kita anak-anak Tuhan untuk sama-sama memahami firman Tuhan untuk menjadi pedoman hidup kita adik-adik. Melalui perikop bacaan merupakan pernyataan bahwa wabah belalang adalah bayangan hari Tuhan yang semakin mendekat. Namun masih ada kesempatan untuk umat menyesali perbuatan dosanya dengan bertobat. Bila pertobatan dilakukan, maka Allah akan mengampuni dan memberikan panen yang berlimpah untuk bangsa Israel. Bahkan, berkat rohani pun akan Tuhan berikan kepada umatnya, yaitu pencurahan Roh Tuhan atau yang sering kita kenal Roh Kudus. Adik-adik, bangsa Israel mengalami wabah belalang. Belalang yang melahap habis semua bahan baku bangsa Israel. Bukan hanya bahan baku, tapi juga pohon anggur, pohon ara, bahkan pohon zaitun. Tetapi bencana tersebut dimaksud untuk umat dapat bertobat sebelum hari Tuhan, yaitu hari penghakiman datang. Adik-adik, apakah kalian tahu Roh Kudus itu apa? Ya, betul banget. Roh Kudus itu artinya keselamatan dari Tuhan. Kalian tahu apa contoh dari Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepada kita? Contohnya itu adalah nafas kehidupan adik-adik yang sudah kita rasakan selama bertahun-tahun ini. Di dalam hidup kita, Roh Kudus itu selalu bersama kita adik-adik. Dia enggak cuma stay beberapa hari, tapi emang dia selalu ada di hati kita adik-adik. Pencurahan Roh Kudus ini dimaksud sebagai tanda bahwa Tuhan selalu berada di sisi umatnya, agar umatnya sanggup menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalian tahu, Roh Tuhan bukan hanya diberikan untuk umat Israel, tapi bagi para nabi dan seluruh umat, seperti anak-anak, kita, teruna, dan bahkan orang tua kita adik-adik, supaya kita sama-sama bisa bernubuat dan semuanya dipergunakan untuk menyatakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalian tahu bahwa Roh Tuhan itu memiliki tujuan. Kalian mau tahu gak apa tujuannya? Aku kasih tahu ya. Tujuannya itu yang pertama, agar umat dituntun Roh Tuhan agar tidak jatuh ke dalam dosa. Yang selanjutnya, agar kekuatan Tuhan menyertai umat, sehingga kita umatnya menyadari bahwa Tuhan selalu bersama kita. Kalian juga harus ingat bahwa Roh Tuhan itu selalu ada di dalam hati kita. Setiap kata, pikiran, dan perbuatan semuanya itu dilandasi oleh Roh Kudus ya adik-adik. Banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini yang mencampur tangankan Roh Tuhan. Contohnya, sebagai umat Tuhan, kita tidak lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan bersama adik-adik. Mendengarkan perkataan orang tua, tidak melawan perintahnya, saling mengasihi antar teman dan saudara kita. Tuhan saja mau mengasihi umatnya, dan tidak menginginkan kita umatnya menderita karena perbuatan dosa. Tuhan juga menghadirkan keselamatan sebagai suatu sarana agar umat tetap berada dan dalam lingkup kasih-Nya. Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita sebagai orang percaya merupakan suatu tanda bahwa Tuhan selalu menyertai dan selalu tinggal dalam hidup kita. Dan ingat adik-adik, keselamatan selalu berlaku untuk siapa saja yang berseru kepada Tuhan. Nah, kalau misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik, kalian pasti selalu menggunakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Contohnya, kalau dalam persekutuan teruna, kita itu terkadang masih takut untuk berdoa. Atau mungkin terkadang kita malah lebih membiarkan teman-teman kita yang kayak, udah kalian aja aku nggak dulu kak, atau nanti kak, atau apa kak. Padahal di dalam hati kalian itu Roh Kudus sudah bekerja adik-adik. Kalau misalkan kalian diutus untuk melayani Tuhan. Bukan cuma itu, banyak banget hal-hal yang kayak sekecil mungkin, tapi kita menggunakan hati kita dan sama-sama untuk sama-sama mengambil bagian
dari apa adanya Roh Kudus itu. Jadi kalian harus ingat ya adik-adik, bahwa Roh Tuhan itu selalu menyertai dan selalu tinggal di dalam hidup kita ya. Dan tidak hanya stay dalam beberapa saat, tapi selalu ada selamanya di hati kita. Amin. Adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman. Kita sama-sama bernyanyi dari KMM 84, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh sama-sama berkumpul Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kalau kami sudah mendengar firman-Mu, kiranya firman ini menjadi pedoman dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persekutuan teruna ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati persekutuan teruna GPIB Yudea dan persekutuan teruna yang ada di seluruh gereja ya Tuhan. Tuhan berkati buat para adik-adik pelayannya, para kakak-kakak pelayan dan pengurus Tuhan, dan apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Tuhan berkati juga buat adik-adik teruna yang sama-sama masih bersekolah Tuhan. Engkau berkati, Engkau bimbing mereka Tuhan agar mereka dapat bersekolah dengan baik. Tuhan berkati juga buat aktivitas yang mereka lakukan dalam kesehariannya ya Tuhan. Engkau selalu pimpin mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mungkin teman-teman kami yang sakit ya Tuhan. Engkau mau memberkati mereka, Engkau mau pulihkan mereka ya Tuhan. Engkau mau jadikan mereka lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan mau memberkati buat setiap obat-obat yang mereka minum ya Tuhan, kiranya dapat menyembuhkan mereka ya Tuhan. Tuhan berkati juga buat kedua orang tua kami ya Tuhan. Tuhan berkati selalu mereka, Tuhan berikan kesehatan dan selalu memberikan kelimpahan rezeki Tuhan untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Berikan mereka umur yang panjang dan kesehatan ya Tuhan. Tuhan berkati juga buat gereja kami Tuhan, gereja GPIB Yudea. Tuhan berkati buat Bapak Pendeta dan keluarganya. Tuhan berkati juga buat para presbiter dan juga majelis serta pelkat-pelkat yang ada di gereja kami ya Tuhan. Tuhan berkati buat setiap program yang ada di gereja ini Tuhan. Tuhan mau tuntun agar semuanya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan mau memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Kami semua tahu Tuhan, kita sedang dialami dalam wabah virus corona ya Tuhan. Engkau mau memberkati buat orang-orang yang sudah terkena ya Tuhan. Engkau mau sembuhkan mereka, Engkau angkat segala penyakit yang ada di tubuh mereka ya Tuhan. Berkati juga untuk para medis, dokter, dan juga yang membantu mereka ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan mereka agar mereka sama-sama dapat melawan virus ini dan menyembuhkan orang-orang ya Tuhan. Tuhan berkati juga buat pemerintah agar pemerintah lebih bijak dalam menjalankan tugasnya, dalam melakukan segala aktivitas yang mereka lakukan ya Tuhan. Tuhan juga mau memberkati buat kehidupan kami seminggu ke depan Tuhan. Tuhan berkati buat hari-hari kami. Engkau mau tuntut kami Tuhan, biar kami sama-sama seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, perihalalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat.
Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberian persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Kita sama-sama memberikan persembahan sambil memuji Tuhan melalui Kidung Muda-Mudi 132 baitnya yang pertama. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sembah dalam kerajaan surga. Ya Bapa, pada ibadah hari ini kami telah memberikan persembahan kepadamu. Kiranya sebagian harta dari yang kami miliki ini ya Tuhan dapat berguna bagi persekutuan taruna, dapat berguna bagi gerejamu ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, sehingga mereka juga selalu merasa diberkati setiap harinya Tuhan, dengan berkat-berkat yang selalu Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan kami yang tidak seberapa, yang kami berikan dengan rasa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita masuk dalam portal persekutuan taruna. Yang pertama, selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat dan seimbang, olahraga teratur dengan menjaga sikap distancing atau jauhi kerumunan, menggunakan masker di luar rumah dan pada saat keadaan tidak sehat. Selalu cuci tangan dengan sabun saat sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah dari kamar mandi, dan saat sesudah beraktivitas. Kedua, selalu patuh perintah orang tua, membantu orang tua, mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Yang ketiga, selalu mendoakan keadaan bangsa dan negara kita yang sedang dilanda virus corona, agar cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Yang keempat, untuk persembahan adik-adik dapat diberikan kepada orang tua adik-adik semua, dan nanti orang tua kalian akan memberikan kepada korse kalian masing-masing. Sekian warta PT kita. Adik-adik, marilah bangkit berdiri. Kiranya firman Tuhan yang sudah didengar dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan hari ini, esok, dan selamanya. Kita sama-sama bernyanyi dari KMM 23, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Penopang
kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah boleh melakukan ibadah Tuhan. Kiranya ibadah ini berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan, biar firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan berkati buat sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya ya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik adik-adik, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa adik-adik di